Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang nabi yang dijuluki sebagai kekasih Allah. Siapakah nabi tersebut? Ialah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa hidup lahir di Mesir dan saat itu dirajai oleh Raja Fir'aun laknatullah. Nabi Musa saat kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya karena Fir'aun pernah bermimpi dia akan dikalahkan bayi yang lahir di Mesir. Bayi itu tidak lain tidak bukan adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, orang tua dan kakak Nabi Musa saat mengetahui berita itu, Nabi Musa itu saat itu juga Nabi Musa ditaruh ke keranjang lalu digelincirkan ke Danau Nil. Danau Nil tersebut menuju ke istana Fir'aun. Lalu istrinya yang bernama Aisyah pun mengambil Nabi Musa itu lalu memperlihatkan kepada Fir'aun. Fir'aun pun sangat marah lalu menyuruh prajuritnya untuk membunuh bayi itu. Lalu sang istri Fir'aun pun mencegah Fir'aun untuk melakukan perbuatan itu karena sang istri Fir'aun itu ingin sekali merawat anak kecil itu. Tetapi istri Fir'aun itu tidak bisa menyusui karena harus disusui oleh ibu kandung aslinya. Lalu orang tua dan kakak Nabi Musa mendengar berita itu, lalu ibu Nabi Musa pun segera mendatangi kerajaan Raja Fir'aun. Dan Nabi Musa ingin menyusu kepada ibu Nabi Musa. Saat itu Nabi Ibu Musa bekerja di sana. Lalu beberapa hari kemudian Fir'aun pun mencoba untuk menggendong Nabi Musa. Musa yang tidak tahu apa-apa tentang itu lalu menggigit dan menarik jenggot Raja Fir'aun. Fir'aun pun kesakitan dan ingin sekali membunuh bayi itu. Lalu Musa saat besar pun menjadi musuh Fir'aun. Saat itu Musa dan saudaranya yaitu Nabi Harun mengajak ke istana Fir'aun. Lalu mereka berdua akan mengalahkan Fir'aun dan mengajak Fir'aun ke agama Islam. Lalu Raja Fir'aun tidak ingin dan menyuruh sihir-sihir terhebat Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa. Nabi Musa pun mengeluarkan tongkatnya. Lalu tongkat para sihir-sihir Fir'aun itu berubah menjadi ular dan Nabi Musa tongkatnya juga berubah menjadi ular. Lalu saat itu ular tersebut merupakan ular yang sangat berbisa dan sangat besar. Lalu dengan gampangnya ular-ular pesihir Fir'aun pun kalah dengan cepat. Lalu Fir'aun tidak mau kalah. Fir'aun diam-diam melakukan rencana untuk menangkap Musa dan akan dibunuh. Tapi Musa mendapatkan syafaat bahwa
dia akan diburu oleh Musa. Lalu Musa mengajak kaum-kaumnya untuk melarikan diri dari Mesir. Sepengetahuan Fir'aun pun, Nabi Musa pun pergi. Lalu Fir'aun pun mengajak bala tentaranya untuk mengejar para umat Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun tercegat oleh sebuah danau, yaitu Danau Nil, danau yang sangat besar dan panjang. Lalu saat itu juga Nabi Musa mendapatkan syafaat, yaitu kentakkanlah tongkatmu kepada tanah, lalu lautan itu akan dibuka. Lalu Nabi Musa pun berdoa dan mengentakkan tongkatnya, dan niscaya lautan itu terbuka. Lalu secepatnya umat Nabi Musa melewati Danau Nil itu. Lalu Fir'aun pun menyuruh bala tentaranya untuk cepat mengejar umat Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun menutup danau itu. Lalu Fir'aun pun dan bala tentaranya hanyut di Danau Nil. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.